Sinta berdiri di depan cermin besar di kamar tidurnya, memandang pantulan wajahnya yang lelah tapi penuh semangat. Usianya baru saja menyentuh 35 tahun, tapi garis-garis halus di sudut matanya menceritakan kisah perjuangan panjang. Sebagai arsitek sukses di kota besar, ia telah membangun karirnya dari nol. Mulai dari magang di firma kecil, hingga mendirikan biro arsitek sendiri yang kini menangani proyek-proyek mewah. Tapi hari ini bukan tentang karirnya. Hari ini adalah tentang mimpi yang akhirnya terwujud. Rumah impian untuk orang tuanya. Rumah itu berdiri megah di pinggiran kota, di sebuah lahan yang Sinta beli 10 tahun lalu dengan tabungan pertama dari gaji pertamanya. Dulu, lahan itu hanyalah tanah kosong yang ditumbuhi rumput liar. Tapi dengan tangan dinginnya sebagai arsitek, ia merancang setiap sudutnya. Atap bergaya modern dengan panel surya, taman belakang yang luas untuk orang tuanya bercocok tanam, dan ruang tamu yang hangat dengan perapian kayu. Biayanya, hampir seluruh tabungannya habis, tapi itu sepadan. Orang tuanya, bapak dan ibu, yang sudah renta dan pensiun dari pekerjaan sederhana sebagai petani, pantas mendapatkan tempat yang nyaman untuk menghabiskan hari tua. "Sinta, kamu yakin gak mau tinggal di sini aja sama kita?" tanya ibu suatu hari, saat mereka duduk di teras rumah baru itu, menikmati angin sepau-sepau. Sinta tersenyum, memeluk bahu ibunya yang ringkih. "Enggak, Bu. Ini rumah untuk bapak dan ibu. Aku kan masih tinggal di apartemen kota, dekat kantor. Lagian, Rama juga lebih suka di pusat kota." Rama. Nama itu selalu membuat Sinta merasa campur aduk. Mereka menikah 3 tahun lalu, setelah bertemu di sebuah proyek arsitek di mana Rama bekerja sebagai kontraktor. Rama tampan, berbicara lancar, dan selalu tahu cara membuat Sinta tertawa. Tapi belakangan, Sinta mulai menyadari sisi lain dari suaminya. Rama boros, sering menghabiskan uang untuk mobil mewah atau pesta malam dengan teman-temannya. "Itu investasi sosial, sayang," katanya selalu, sambil mencium pipi Sinta. Tapi Sinta tahu, Rama menikahinya bukan semata karena cinta. Ada sesuatu yang lebih dalam, sesuatu yang berbau harta. Dan lalu ada Bu Siti, ibu mertuanya. Wanita berusia 60-an itu selalu muncul dengan senyum manis, tapi mata hijaunya seperti elang yang mengintai mangsa. Bu Siti tinggal sendirian setelah suaminya meninggal 10 tahun lalu. Kematian yang misterius, kata orang-orang, tapi tak pernah terbukti. Sejak pernikahan, Bu Siti sering mengunjungi rumah Sinta dan Rama, dan belakangan, ia bahkan mulai menginap di rumah orang tua Sinta. "Biar dekat sama anak mantu," katanya. Tapi Sinta merasa ada yang salah. Bu Siti sering berkomentar tentang rumah itu. "Wah, bagus sekali ya, rumah ini. Pasti mahal. Untung Rama punya istri kaya seperti kamu." Sinta menggelengkan kepala, mencoba mengusir pikiran buruk itu. Hari ini adalah hari spesial. Pesta kecil untuk merayakan orang tuanya pindah ke rumah baru. Sinta mengemudikan mobilnya ke pinggiran kota, membawa kue dan makanan kesukaan mereka. Saat tiba, rumah itu tampak sempurna di bawah sinar matahari sore. Bapak sedang menyiram tanaman di taman, sementara ibu memasak di dapur. "Masuk, Nak," seru ibu saat melihat Sinta. Mereka makan malam bersama, tertawa tentang masa kecil Sinta. Rama datang terlambat, seperti biasa, dengan Bu Siti di sampingnya. "Maaf ya, lalu lintas macet," katanya sambil mencium Sinta. Bu Siti langsung duduk, matanya menyapu seluruh ruangan. "Rumah ini benar-benar bagus. Sinta, kamu desain sendiri ya? Pasti bisa dijual mahal kalau suatu saat." Sinta tertawa canggung. "Nggak ada rencana jual, Bu. Ini untuk bapak dan ibu selamanya." Malam itu, setelah pesta selesai, Sinta pulang ke apartemennya dengan Rama. Tapi sesuatu mengganggu pikirannya. Rama tampak gelisah, sering mengecek ponselnya. "Ada apa, Mas?" tanya Sinta. "Nggak apa-apa. Cuma urusan bisnis," jawab Rama singkat. Beberapa hari kemudian, mimpi buruk dimulai. Sinta mendapat telepon dari bapak di tengah malam. Suaranya gemetar. "Sinta, Nak, ada orang-orang datang ke sini.
Mereka bilang rumah ini bukan milik kita. Mereka usir kita. Sinta langsung melompat dari tempat tidur. Jantungnya berdegup kencang. Apa? Tunggu, Pak. Aku ke sana sekarang. Ia berpakaian cepat. Menelepon Rama tapi tak diangkat. Saat tiba di rumah orang tuanya, pemandangan itu seperti mimpi buruk. 2 mobil hitam parkir di depan, dan sekelompok pria berbadan besar, preman bayaran, sedang melempar barang-barang orang tuanya ke jalan. Bapak berdiri di pinggir jalan, memeluk ibu yang menangis. Kotak-kotak berisi pakaian, foto keluarga, dan barang kenangan berserakan di tanah berdebu. Siapa kalian? Ini rumahku. Teriak Sinta saat turun dari mobil. Salah satu preman mendekat. Wajahnya tanpa ekspresi. Ini rumah milik Tuan Rama sekarang. Dokumennya sudah lengkap. Kalau nggak percaya, cek sendiri. Sinta meraih kertas yang disodorkan. Itu surat kepemilikan rumah. Tapi nama pemiliknya adalah Rama dan Bu Siti. Tanggalnya dipalsukan. Seolah rumah itu dibeli oleh Rama sebelum pernikahan. Ini palsu. Ini rumah hasil kerjaku. Aku yang bayar semuanya. Preman itu menggeleng. Urusan kalian. Kami cuma jalankan perintah. Mereka mendorong bapak saat ia mencoba masuk kembali. Pergi sana, pengemis. Ini bukan tempat kalian lagi. Ibu menangis terseduh. Jatuh ke tanah. Sinta memeluknya. Air matanya sendiri mengalir. Dari kejauhan, di balik pohon, Sinta melihat siluet Rama dan Bu Siti di dalam mobil mewah mereka. Rama menatap dingin. Bu Siti tersenyum tipis. Mereka tak turun, hanya menyaksikan seperti penonton teater. Kenapa, Mas? Kenapa kamu lakuin ini? Gumam Sinta dalam hati. Ia tahu sekarang, Rama menikahinya untuk ini. Untuk rumah ini. Untuk harta ini. Bu Siti, si haus harta. Pasti dalangnya. Mereka memalsukan dokumen, mungkin dengan bantuan pengacara korup. Sinta membantu orang tuanya memungut barang, memasukkan ke mobilnya. Mereka pergi ke motel murah terdekat, karena apartemen Sinta terlalu kecil. Di kamar motel yang pengap, bapak duduk diam, ibu masih menangis. Maafkan kami, Nak, kami bikin repot. Kata bapak, bukan salah kalian, Pak. Ini salah mereka, jawab Sinta. Suaranya tegas meski hati hancur. Ia memeluk mereka, tapi di dalam dada, api dendam mulai menyala. Rama dan Bu Siti telah mencuri bukan hanya rumah, tapi mimpi dan martabat keluarganya. Sinta bersumpah dalam hati, aku akan balas. Lebih kejam dari yang kalian bayangkan. Malam itu, Sinta tak bisa tidur. Ia membayangkan wajah Rama yang tersenyum palsu, Bu Siti yang licik. Rumah itu adalah warisannya, hasil keringatnya selama 10 tahun. Kini, dicuri begitu saja. Tapi Sinta bukan korban. Ia adalah arsitek, pembangun. Dan sekarang, ia akan merancang pembalasan yang akan menghancurkan mereka dari dalam. Pagi harinya, Sinta mulai mencari bukti. Ia menghubungi notaris yang menangani pembelian lahan dulu. Dokumen asli ada di tangan saya, katanya. Tapi Rama pasti sudah mengatur semuanya. Sinta tahu, perjuangan ini baru mulai. Dendamnya seperti rumah yang ia bangun. Kuat, detail, dan tak tergoyahkan. Sinta duduk di kursi motel yang reyot, memandang jendela kotor yang menghadap jalan raya ramai. Orang tuanya sudah tertidur di kamar sebelah. Kelelahan setelah malam pengusiran yang mengerikan. Tapi pikiran Sinta tak bisa tenang. Ia memejamkan mata, dan ingatan meluncur kembali ke 3 tahun lalu, saat segalanya masih tampak sempurna. Saat Rama, pria yang ia pikir adalah pangeran tampan, masuk ke dalam hidupnya seperti angin segar. Mereka bertemu di sebuah proyek arsitek besar di pusat kota. Sinta sedang mengawasi pembangunan gedung perkantoran mewah, sementara Rama sebagai kontraktor utama, mengurus pasokan material. Rama tinggi, berotot, dengan senyum yang bisa melelehkan es. Kamu desainer utamanya? Keren banget konsepnya, katanya pertama kali, sambil menyerahkan blueprint yang salah ukur. Sinta tertawa, mengoreksinya.
Dan dari situ percakapan mengalir. Rama bercerita tentang masa kecilnya yang sulit, ayahnya yang meninggal dini, dan ibunya yang sendirian. Aku cuma ingin bikin ibu bangga, katanya dengan mata berbinar. Cinta datang cepat. Setelah 6 bulan pacaran, Rama melamar Sinta di restoran rooftop dengan cincin berlian sederhana. Kamu adalah segalanya bagiku, Sin. Bersama kamu, aku bisa bangun kerajaan, katanya sambil berlutut. Pernikahan mereka digelar sederhana, hanya keluarga dekat dan teman-teman kantor. Bu Siti hadir dengan gaun mewah, memeluk Sinta erat. Selamat datang di keluarga kami. Nak, Rama beruntung punya kamu, bisiknya. Saat itu, Sinta percaya itu tulus. Tapi bulan madu berakhir, dan topeng mulai retak. Rama pindah ke apartemen Sinta yang luas di kawasan elit, tapi segera menunjukkan sifat borosnya. Sayang, mobilku rusak. Beli yang baru yuk, biar matching sama status kita, katanya suatu hari, menunjuk iklan mobil sport mewah. Sinta ragu, tabungannya untuk rumah orang tua. Tapi Rama merayu, ini investasi. Aku janji, nanti aku ganti. Sinta menurut, dan mobil itu dibeli. Tak lama, tagihan kartu kredit Rama menumpuk. Pesta malam, judi online, dan hadiah untuk teman bisnis. Sinta mulai curiga saat menemukan pesan di ponsel Rama yang tertinggal. Cantik malam ini. Ketemu lagi ya, Lisa. Tulis seorang wanita. Sinta konfrontasi pelan. Siapa Lisa ini, Mas? Rama tertawa, memeluknya. Teman kantor aja. Sayang, kamu cemburu ya? Lucu deh. Sinta percaya. Tapi hati kecilnya berbisik ada yang salah. Bu Siti semakin sering datang, tinggal berminggu-minggu. Rama butuh ibunya sekarang. Kamu kan sibuk kerja, katanya pada Sinta. Di belakang, Bu Siti berbisik pada Rama. Jangan biarkan dia kendalikan semuanya. Rumah itu harus milik kita. Kamu kan anak sulung. Sinta mendengar potongan percakapan itu suatu malam, saat pulang lebih awal. Ia bersembunyi di balik pintu kamar, mendengar Bu Siti. Palsukan aja dokumennya. Notaris itu bisa dibayar. Rumah orang tuanya itu emas. Rama, kita bisa jual dan pindah ke villa. Rama ragu sebentar, tapi tertawa pelan. Iya, Bu. Sinta nggak akan curiga. Dia terlalu percaya. Hati Sinta seperti ditusuk. Ia mundur pelan. Air mata mengalir. Keesokan harinya, ia pura-pura biasa, tapi mulai mencari bukti. Di laci meja Rama, ia temukan map berisi surat palsu, perjanjian pranikah yang tak pernah ia tanda tangani, menyatakan bahwa semua aset Sinta menjadi milik Rama setelah menikah. Dan yang lebih mengerikan, dokumen kepemilikan lahan rumah orang tuanya sudah diubah namanya menjadi Rama dan Bu Siti. Tanggalnya mundur, seolah dibuat sebelum pernikahan. Kenapa? Mas, kenapa kamu lakuin ini? Gumam Sinta sendirian di kamar mandi, memegang kertas itu. Ia ingat bagaimana Rama sering minta akses ke rekeningnya untuk urusan bisnis, dan bagaimana Bu Siti memprovokasi. Sinta terlalu mandiri. Dia nggak butuh suami kalau gini. Manipulasi itu jelas sekarang. Rama menggunakan pesonanya untuk merayu. Bu Siti dengan racun kata-katanya membenci Sinta sebagai wanita karir yang egois. Malam itu, Sinta konfrontasi. Ia tunjukkan surat palsu di meja makan. Ini apa, Mas? Kamu rencanain dari awal. Rama terkejut, tapi cepat pulih. Kamu salah paham, sayang. Ini cuma draft. Bu Siti yang bantu urus, biar aman. Bu Siti, yang kebetulan ada, ikut campur. Iya, Nak. Kami cuma lindungi keluarga. Kamu kan terlalu sibuk. Biar kami yang pegang aset. Sinta marah. Ini rumah orang tuaku. Hasil kerjaku. Kalian pencuri. Ia berdiri. Suaranya meninggi. Rama bangkit. Wajahnya memerah. Jangan kurang ajar sama ibu. Kamu pikir kamu siapa? Tanpa aku, kamu nggak ada apa-apanya. Tangan Rama terayun. Menampar pipi Sinta keras.
Sinta terhuyung. Bibirnya berdarah. Bu Siti tersenyum tipis dari belakang. Pergi sana, perempuan bodoh. Ini rumah kami sekarang. Sinta lari keluar, meninggalkan apartemen itu dengan tas kecil berisi pakaian. Ia tak punya tempat tujuan, tapi akhirnya berhenti di apartemen kecil milik teman lamanya yang kosong. Di sana, ia meringkuk di lantai dingin, menangis hingga pagi. Aku percaya kamu, Mas. Tapi kamu monster. Bisiknya. Tapi air mata kering. Amarah menggantikannya. Sinta bangkit, membersihkan wajahnya. Ia hubungi teman lama di kantor notaris, Rina, yang dulu kuliah bareng. Rin, aku butuh bantuan. Cek dokumen palsu atas nama Rama. Diam-diam ya. Rina setuju. Ok, Sin. Aku cari tahu. Kamu aman. Sinta tersenyum getir. Belum. Tapi segera. Ia mulai merencanakan langkah pertama. Kumpulkan bukti, hubungi pengacara, dan tunggu momen. Dendamnya seperti benih yang tumbuh subur di tanah hati yang retak. Rama dan Bu Siti pikir mereka menang. Tapi Sinta akan buktikan sebaliknya. Pengkhianatan di balik senyuman itu akan dibalas dengan kegelapan yang lebih dalam. Hari-hari berikutnya, Sinta bekerja dari apartemen kecil itu, menghindari Rama yang menelepon berkali-kali, pura-pura khawatir. Pulanglah, sayang. Kita bicara baik-baik. Tapi Sinta tahu, itu jebakan. Ia abaikan, fokus pada bukti. Rina kirim email. Dokumennya palsu, Sin. Notarisnya korup, dibayar Rama. Aku punya salinan asli. Sinta pegang ponsel. Jarinya gemetar. Terima kasih, Rin. Ini awal dari akhir mereka. Ia bayangkan wajah Rama yang sombong, Bu Siti yang licik. Mereka telah meracuni pernikahannya, mencuri mimpinya. Sekarang, Sinta akan jadi racun balasan. Lambat, menyakitkan, dan mematikan. Sinta mengemudikan mobil sewaannya pelan-pelan menyusuri jalan berlubang menuju pinggiran kota yang kumuh. Hujan deras semalam meninggalkan genangan air keruh di mana-mana, mencerminkan kekacauan di hatinya. Sudah 2 hari sejak pengusiran mengerikan itu, dan ponselnya penuh pesan tak terjawab dari Rama. Pulang, sayang. Ini salah paham. Atau dari Bu Siti. Kamu kurang ajar, tapi kami maafkan. Datanglah. Sinta mematikan ponselnya, membiarkan keheningan mobil menyelimuti seperti selimut dingin. Ia tak lagi percaya kata-kata manis mereka. Yang ia rasakan sekarang hanyalah api dendam yang menyala pelan tapi tak terpadamkan. Tujuannya adalah gubuk reot di belakang pasar tradisional, tempat orang tuanya kini berlindung. Sinta telah menelepon bapak kemarin, suaranya lemah. Kami di sini, nak, jangan khawatir. Tapi ibu sakit. Kata-kata itu seperti pisau, mengiris luka yang masih berdarah. Sinta parkir mobil di pinggir jalan, memandang gubuk dari kejauhan. Dindingnya terbuat dari seng berkarat dan kardus. Atapnya bocor di beberapa tempat. Anak-anak liar bermain di depannya, sementara aroma sampah busuk menyengat hidung. Ini bukan tempat untuk orang tuanya yang dulu hidup sederhana tapi penuh martabat. Sinta mengetuk pintu tipis itu dengan tangan gemetar. Pak, Bu, ini Sinta. Pintu terbuka pelan, dan bapak muncul dengan wajah pucat. Matanya cekung karena kurang tidur. Ia memeluk Sinta erat. Tubuhnya yang dulu tegap kini ringkih seperti daun kering. Nak, kamu datang. Di dalam, ruangan sempit itu pengap dan gelap. Ibu terbaring di kasur tipis di sudut. Selimut lusuh menutupi tubuhnya yang menggigil. Wajahnya pucat pasi. Napasnya tersengal. Sinta berlutut di sampingnya, memegang tangan dingin itu. Bu, maafkan anakmu. Ini salahku. Ibu membuka mata perlahan. Air mata mengalir di pipinya yang keriput. Bukan salahmu, nak. Kami yang repot. Rumah itu, rumah impianmu. Kami nggak pantas. Suaranya parau, terputus oleh batu kering yang membuat dadanya naik turun. Dokter motel bilang itu stres akut, campuran syok dan cuaca dingin yang membuat paru-parunya meradang.
Sinta merasa dadanya sesak. Orang tuanya, yang selama ini jadi pondasi kekuatannya, kini hancur karena pengkhianatan suaminya sendiri. Mereka duduk bertiga di lantai, berbagi nasi bungkus yang Sinta bawa. Bapak menceritakan malam pengusiran itu dengan detail yang membuat Sinta ingin muntah. Preman-preman itu datang jam 10 malam. Mereka bilang kami penyusup. Nak, mereka lempar semua barang kami ke jalan, sambil ketawa. Ibu coba lawan, tapi mereka dorong dia jatuh. Aku nggak bisa apa-apa. Matanya berkaca-kaca, tangannya mengepal. Lalu kami jalan kaki ke sini, bawa apa yang bisa dipegang. Foto pernikahanmu jatuh ke lumpur. Nak, aku coba selamatkan, tapi... Sinta memeluk bapak, menahan isakannya sendiri. Cukup, Pak. Jangan cerita lagi. Tapi di dalam, amarahnya membara. Ia bayangkan wajah Rama yang dingin di balik mobil malam itu. Bu Siti yang tersenyum licik. Mereka tak hanya mencuri rumah, mereka mencuri kedamaian, kesehatan, dan jiwa orang tuanya. Aku janji, Pak, Bu, mereka akan bayar. Semuanya. Ibu menggeleng lemah. Jangan, Nak, mundurlah. Kami nggak mau kamu hancur juga. Rama, dia suamimu. Bu Siti, ibunya. Biarkan Tuhan yang hukum. Sinta tersenyum getir, mencium kening ibunya. Tuhan terlalu lambat, Bu. Kali ini, aku yang jadi alat hukumannya. Kata-kata itu keluar dari mulutnya seperti sumpah, dingin dan tegas. Ia bukan lagi Sinta yang lemah, yang percaya pada maaf dan pengampunan. Api dendam telah menyala, membakar keraguan dan air mata. Ia akan balas, bukan dengan tangisan, tapi dengan strategi, seperti merancang bangunan yang tak tergoyahkan. Setelah memastikan ibu minum obat yang dibawa Sinta, ia membantu bapak membersihkan gubuk itu. Kalian pindah ke apartemenku besok. Aku urus dokter spesialis. Katanya, bapak mengangguk, tapi matanya penuh kekhawatiran. Hati-hati, Nak, dendam itu seperti api, bisa bakar diri sendiri. Sinta mengantar mereka ke dokter terdekat, membayar tagihan dengan kartu kredit rahasianya yang belum diketahui Rama. Di ruang tunggu rumah sakit, sementara ibu diperiksa, Sinta membuka laptopnya. Waktunya bertindak. Ia login ke akun media sosial lama Rama. Passwordnya masih yang dulu, Siti123, nama ibunya yang ironis. Di sana, ia mulai menyebarkan rumor halus tapi mematikan. Pertama, posting anonim di grup bisnis lokal. Hati-hati dengan kontraktor Rama Wijaya. Banyak klien ditinggal proyek setengah jalan, duit hilang entah kemana. Ia lampirkan foto buram tagihan tak dibayar dari supplier yang ia curi dari email Rama dulu. Tak lama, komentar mengalir. Bener, aku pernah kena tipu dia. Jauhin aja, penipu kelas kakap. Kemudian, di forum properti, Sinta buat thread. Rama Wijaya palsukan dokumen tanah? Ada yang punya pengalaman. Ia tambahkan detail samar tentang lahan rumah orang tuanya, tanpa sebut nama. Respons datang cepat. Mantan klien marah, berbagi cerita serupa. Satu persatu, telepon Rama pasti berdering. Klien mundur, supplier tuntut bayar, mitra bisnis tarik diri. Sinta tutup laptop, senyum tipis di bibirnya. Ini balas dendam kecil, tapi manis. Ia bayangkan Rama di rumah mewah itu. Rumah yang curian, panik mengecek ponsel, wajahnya memucat. Bu Siti, yang bergantung padanya untuk gaya hidup boros, pasti mulai bertanya-tanya. Rama, kenapa teleponmu rusuh terus? Uang pesta minggu ini mana? Malam itu, setelah mengantar orang tuanya kembali ke gubuk dengan obat baru, Sinta duduk sendirian di mobil. Hujan mulai turun lagi, membasahi kaca depan seperti air mata yang tak terbendung. Ia pegang foto lama. Dirinya, Rama, dan Bu Siti di pernikahan. Semua tersenyum. Sekarang, foto itu terasa seperti racun. Kalian pikir ini akhir? Ini baru permulaan. Gumamnya. Ponselnya bergetar. Pesan dari Rina, teman notaris. Sin, aku dapat salinan asli dokumenmu.
Palsu total. Mau lapor polisi? Sinta balas. Belum. Biar mereka rasain sakitnya dulu. Pelan-pelan. Ia nyalakan mesin mobil, meninggalkan gubuk itu dengan hati yang lebih kuat. Api dendam menyala terang sekarang, menerangi jalan gelap di depannya. Rama dan Bu Siti telah membangunkan monster di dalam dirinya. Seorang arsitek balas dendam yang akan merancang neraka pribadi untuk mereka. Bukan sekadar uang atau rumah. Sinta ingin mereka merasakan kehancuran jiwa, seperti yang mereka lakukan pada orang tuanya. Dan itu, ia tahu, akan jauh lebih menyakitkan. Sinta menatap layar laptopnya di apartemen kecil yang kini jadi markas perangnya. Jari-jarinya menari di keyboard seperti laba-laba yang merajut jaring. Sudah seminggu sejak ia mulai menyebarkan rumor online, dan efeknya mulai terasa. Telepon Rama pasti tak henti berdering, klien yang mundur, supplier yang mengancam tuntutan, dan mitra bisnis yang tiba-tiba hilang kontak. Sinta tersenyum tipis, membayangkan wajah suaminya yang dulu sombong kini memucat ketakutan. Tapi ini baru awal. Dendamnya seperti jaring laba-laba. Halus, tak terlihat, tapi mematikan. Langkah berikutnya butuh kedekatan. Kedekatan yang berbahaya. Ia tutup laptop, bangkit, dan berdiri di depan cermin kecil di dinding retak. Rambutnya diikat asal. Makeup tipis menutupi lingkar hitam di matanya. Sinta bukan lagi arsitek sukses dengan gaun mewah. Sekarang ia adalah bayangan, penyamar yang siap menyusup. Target pertamanya, Lisa, selingkuhan Rama yang ia temukan dari pesan lama di ponsel suaminya. Lisa adalah wanita muda berusia 25 tahun, model paruh waktu yang tinggal di apartemen mewah. Mewah berkat hadiah dari Rama, tentu saja. Sinta telah stalking akun Instagram Lisa, foto-foto glamor di klub malam, caption penuh emoji hati, dan cerita samar tentang pria misterius. Kalau Rama bisa main api, aku akan buat dia terbakar sendiri, gumam Sinta. Ia kenakan jaket hitam sederhana, celana jeans, dan sepatu kets. Penampilan, teman lama, yang tak mencurigakan. Ponselnya direkam dengan aplikasi rahasia, siap menangkap setiap kata. Malam itu, ia kirim pesan ke Lisa dari nomor burner. Hai Lis, ini Maya dari kuliah dulu di UI. Ingat pesta angkatan? Mau ketemu ngopi besok? Ada cerita seru tentang Rama. Lisa, yang haus gosip, balas cepat. Maya? Oh ya, ketemu yuk di kafe dekat apartemenku. Keesokan harinya, di kafe kecil yang ramai dengan aroma kopi dan musik jazz pelan, Sinta duduk di meja pojok. Lisa tiba tepat waktu, rambut pirang panjangnya bergoyang, gaun ketat memamerkan lekuk tubuhnya. Maya, lama nggak ketemu, seru Lisa. Memeluk Sinta seolah sahabat lama. Sinta balas pelukan itu. Senyumnya manis tapi matanya dingin. Iya, Lis. Kamu tambah cantik aja. Masih modeling. Mereka pesan latte, dan percakapan mengalir ringan. Kenangan kuliah palsu yang Sinta karang dari riset online, gosip seleb, dan akhirnya, topik utama. Ngomong-ngomong, kamu dekat sama Rama ya? Aku dengar kalian sering keluar bareng, kata Sinta. Suaranya penuh rasa ingin tahu palsu. Lisa tersipu, mengaduk kopinya. Ah, kamu tahu aja. Rama tuh manis banget. Kasih perhatian, hadiah-hadiah gila. Tapi rahasia ya, Mei, dia udah nikah. Sinta angguk, berpura-pura terkejut. Wah, serius? Kasian istrinya. Siapa sih? Aku lupa namanya. Lisa? Sinta katanya. Wanita karir. Katanya dingin. Rama bilang dia nggak ngerti romansa. Lisa tertawa ringan. Tapi Sinta merasakan tusukan di dada. Dingin? Karena ia bekerja keras untuk keluarga. Sementara Rama selingkuh di belakang? Tapi Sinta tahan. Malah ikut tertawa. Wah, Rama emang playboy ya? Cerita dong. Apa aja yang kalian lakuin? Lisa tergoda. Cerita mengalir. Malam-malam panas di hotel. Hadiah kalung berlian. Janji, cerai istri, yang tak pernah ditepati. Sinta rekam semuanya.
sambil menyisipkan pertanyaan halus. Kalian pernah rekam video bareng gak? Zaman sekarang kan suka gitu. Lisa ragu, tapi setelah segelas wine kedua, ia mengaku, pernah sih, sekali. Buat kenangan pribadi. Rama yang minta. Sinta tersenyum dalam hati. Jebakan sudah siap. Wah, seru ya. Aku juga punya video lama sama mantan. Mau lihat? Tukeran dong, biar ketawa bareng. Lisa setuju, dan Sinta, tukeran, file. Sebenarnya, ia hack ponsel Lisa lewat wifi cafe. Terima kasih Andi, teman hacker yang akan ia hubungi nanti. Video intim Rama dan Lisa, yang ternyata tersimpan di cloud Lisa, kini ada di tangan Sinta. Gambar buram tapi jelas. Rama dan Lisa di ranjang hotel, tawa nakal, kata-kata mesra yang kini jadi senjata. Setelah kopi, Sinta pamit dengan pelukan hangat. Senang ketemu lagi, Lis. Jaga rahasia ya. Lisa mengangguk, tak sadar jaring sudah melilitnya. Malam itu, di apartemen, Sinta edit video. Potong-potong yang paling memalukan, tambah efek suara samar, dan anonimisasi wajah Lisa sedikit. Cukup untuk melindungi, tapi cukup untuk menghancurkan Rama. Ia kirim ke istri-istri klien Rama yang ia kenal dari riset. Lihat ini sebelum kontrak sama suami Anda. Rama Wijaya bukan orang baik. Respons datang seperti badai. Email pertama. Terima kasih info. Proyek kami batal. Yang kedua, kami laporkan ke asosiasi kontraktor. Bisnis Rama ambruk dalam hitungan hari. Teleponnya pasti meledak. Istri-istri marah. Suami suka menuntut. Proyek ditarik satu persatu. Hutang menumpuk seperti gunung. Mobil mewah yang dibeli kredit. Pesta yang tak dibayar. Dan gaya hidup Bu Siti yang boros. Di rumah curian itu, ketegangan memuncak. Sinta bayangkan adegan itu. Seperti film yang ia sutradarai di kepala. Rama pulang larut malam. Wajahnya kusut. Melempar kunci mobil ke meja. Bu, semua proyek hilang. Klien bilang ada video sialan itu. Bu Siti, yang sedang duduk di sofa mewah dengan majalah gosip, bangkit marah. Video apa? Kamu bodoh ya, Rama. Istri-istri klien pada ngamuk. Katanya suami mereka digoda kamu. Uang pesta minggu ini mana? Aku udah janji sama teman bridgeku. Rama berteriak balik. Suaranya menggema di ruang tamu yang dulu dirancang Sinta dengan cinta. Ini gara-gara kamu, Bu. Kamu yang suruh aku deketin Lisa buat investasi. Sekarang hutang numpuk. Bank telepon terus. Kita bisa kehilangan rumah ini. Bu Siti mendekat, menampar pipi Rama. Tamparan pertama dari ibu ke anak. Rumah ini milik kita. Jangan bilang kehilangan. Kamu yang lemah. Rama, dulu aku ajarin kamu ambil apa yang diinginkan. Sekarang kamu gagal. Pertengkaran mereka berlangsung berjam-jam. Piring pecah. Kata-kata kasar beterbangan. Kamu seperti ayahmu. Pengecut. Jerit Bu Siti. Dan kamu seperti setan. Bu. Selalu haus harta. Balas Rama. Pagi harinya, rumah yang dulu megah kini terasa seperti penjara, penuh amarah dan paranoia. Bu Siti kunci kamarnya. Rama minum bir sendirian di teras, menatap taman yang dulu disiram bapak Sinta. Sinta, dari apartemennya, menonton cuplikan melalui kamera tersembunyi yang ia pasang dulu di rumah, akses remote via app. Layar laptop menampilkan wajah Bu Siti yang kusut, Rama yang pucat. Kepuasan pertama menyusup ke dada Sinta. Manis seperti madu beracun. Rasain sakitnya, kalian, bisiknya. Tapi ini bukan akhir. Dendamnya lebih dalam. Bukan sekadar uang atau reputasi, tapi jiwa. Ia ingin mereka saling hancurkan. Seperti ular yang menggigit ekornya sendiri. Malam itu, Sinta telepon orang tuanya. Bu, Pak, besok pindah ke apartemen baru. Aku urus semuanya. Ibu terdengar lebih kuat. Terima kasih, Nak. Tapi hati-hati. Sinta angguk. Meski tak terlihat. Aku aman, Bu. Mereka yang harus takut sekarang. Jaring laba-laba mulai menjerat. Sinta tutup laptop.
Matanya berbinar. Rama dan Bu Siti pikir mereka raja di singgasana curian, tapi Sinta adalah ratu bayangan, dan kerajaannya dibangun dari kehancuran mereka. Sinta duduk di bangku taman kota yang sepi. Angin malam membelai rambutnya yang terurai. Ia memilih tempat ini, taman kecil di belakang perpustakaan tua, karena jarang dikunjungi, dan lampu jalan yang redup sempurna untuk pertemuan rahasia. Jam sudah menunjukkan pukul 9 malam. Tapi adrenalin membuatnya tak merasa lelah. Hari ini, bisnis Rama semakin ambruk. 2 proyek besar dibatalkan, dan surat tuntutan dari supplier menumpuk di meja pengacaranya. Sinta tahu, dari postingan panik di forum online yang ia pantau. Tapi untuk menghancurkan benar-benar, ia butuh lebih dari rumor. Ia butuh senjata. Senjata dari masa lalu yang gelap. Ponselnya bergetar. "Aku di gerbang belakang," tulis Andi. Sinta bangkit, berjalan pelan menyusuri jalan setapak berbatu. Andi muncul dari bayang pohon. Pria kurus berusia 30-an dengan kacamata tebal dan hoodie hitam. Mantan rekan kuliah Sinta di jurusan IT. Andi adalah hacker etis yang kini bekerja freelance untuk firma keamanan siber. Mereka tak bertemu bertahun-tahun, tapi Sinta tahu Andi bisa dipercaya. Ia pernah bantu Sinta selamatkan data proyek dari virus dulu. "Andi, terima kasih udah datang," sapa Sinta pelan, memeluknya singkat. Andi tersenyum canggung, matanya menyapu sekitar untuk memastikan tak ada yang mengikuti. "Sin, kamu kelihatan beda. Apa yang terjadi? Pesanmu kemarin misterius banget." Mereka duduk di bangku. Sinta mulai cerita, singkat, tanpa emosi berlebih. Pengusiran orang tuanya, pemalsuan dokumen, selingkuh Rama, manipulasi Bu Siti. Andi mendengar diam. Alisnya berkerut. "Gila, Sin. Itu pengkhianatan level tinggi. Kamu mau aku hack rekening mereka?" Sinta geleng kepala. Matanya menyipit. "Belum. Aku mau gali masa lalu dulu. Rama dan Bu Siti. Ada yang busuk di sana. Aku butuh bukti nyata, yang bisa bikin mereka hancur tanpa jejak balik ke aku. Kamu bisa." Andi angguk, membuka laptop tipis dari tasnya. "Oke, mulai dari mana? Database polisi? Rekening bank? Atau media sosial lama?" "Semuanya. Fokus ke Bu Siti dulu. Kematian suaminya. Aku dengar rumor, tapi tak ada bukti. Lalu Rama, catat semua transaksi mencurigakan." Mereka bekerja di bawah cahaya layar yang samar. Andi ketik cepat. Jari-jarinya seperti penari di keyboard. Akses pertamanya ke arsip koroner kota. Laporan kematian Pak Wijaya, suami Bu Siti, 10 tahun lalu. "Resmi bilang serangan jantung," kata Andi. "Tapi lihat ini. Autopsi ada catatan aneh. Jejak obat tidur berlebih di darah. Bisa aja overdosis. Tapi polisi tutup kasus cepat. Bayar diam." Sinta condongkan badan. Jantungnya berdegup. Siapa yang untung? Andi scroll ke dokumen warisan. Bu Siti dapat rumah, saham, dan asuransi jutaan. Suaminya mati pas lagi bangkrut bisnis. Suspicious. Lalu, ke Rama. Andi hack email lama dan rekening bank. Wah, Rama terlibat penipuan asuransi. 2 tahun lalu, mobilnya hilang di kecelakaan palsu. Klaim dibayar penuh, tapi mobilnya muncul lagi di garasi saudaranya. Dan ini, transfer besar ke notaris yang palsuin dokumen rumahmu. Dari rekening Bu Siti. Sinta pegang napas, matanya melebar. Bukti pembunuhan. Andi geleng. Belum. Tapi cukup buat tuduhan. Lihat ini, rekaman suara dari pesta ulang tahun Bu Siti 5 tahun lalu. Bocor di dark web. Rama bilang, "Bu, tanpa ayah, kita bebas. Kamu pintar banget." Bu Siti ketawa. "Itu rahasia kita, Nak. Jangan bilang siapa-siapa." Hati Sinta mengeras seperti batu. Bu Siti bukan sekadar haus harta. Ia pembunuh. Mungkin racun di minuman suaminya. Atau pil tidur yang dicampur. Dan Rama, anaknya, tahu dan ikut serta. Penipuan asuransi hanyalah permulaan.
Mereka adalah keluarga monster yang hidup dari mayat orang lain. Ini emas. Andi. Edit jadi narasi. Rama sebagai pembunuh berantai. Tambah detail fiksi tapi meyakinkan. Hubungkan ke kasus tak terpecahkan di kota. Andi ragu. Sin, ini berbahaya. Kalau ketahuan, bisa masuk penjara. Sinta tatap matanya tegas. Mereka usir orang tuaku seperti sampah. Andi. Ibu sakit parah gara-gara syok. Ini bukan dendam. Ini keadilan. Tolong. Andi menghela napas panjang. Lalu angguk. Oke. Aku kirim ke kontak anonim di kepolisian besok pagi. Dari IP luar negeri. Biar aman. Mereka pisah setelah 1 jam. Sinta pulang ke apartemen dengan flash drive penuh data. Malam itu, ia tak tidur. Bayang-bayang masa lalu Rama dan Bu Siti menghantui pikirannya seperti hantu. Ia bayangkan Bu Siti muda, cantik tapi licik, meracuni suaminya di meja makan keluarga. Rama kecil, menyaksikan dan belajar. Ambil apa yang kau mau, tak peduli siapa yang terluka. Itu menjelaskan segalanya. Pernikahan palsu, pemalsuan dokumen, pengusiran brutal. Mereka tak punya hati, hanya nafsu. Pagi berikutnya, Sinta pantau berita online sambil minum kopi hitam. Tak lama, headline muncul di situs polisi lokal. Investigasi baru, dugaan pembunuhan lama terkait pengusaha Rama Wijaya. Artikelnya samar tapi menyeramkan. Sumber anonim laporkan Rama terlibat rangkaian penipuan, termasuk kematian ayahnya yang mencurigakan. Polisi selidiki ulang kasus asuransi dan warisan. Sinta tersenyum dingin, membayangkan kekacauan di rumah curian. Rama pasti bangun dengan ketukan pintu polisi. Tuan Wijaya, kami butuh keterangan soal kematian ayah Anda. Bu Siti, yang dulu sombong, kini sendirian di dapur mewah. Tangannya gemetar saat membaca berita di tablet. Rama, ini pasti gara-gara kamu. Siapa yang bocorin? Rama ditangkap sore itu, bukan ditahan, tapi dibawa untuk interogasi. Kamera tersembunyi Sinta menangkap semuanya. Rama berteriak di depan pintu. Ini fitnah. Aku nggak salah. Preman bayaran dulu yang usir orang tuanya kini tak berguna. Polisi ambil alih. Bu Siti, ditinggal sendirian, mondar-mandir di ruang tamu, meminum wine 1 botol utuh. Siapa musuhku? Sinta? Dia nggak mungkin. Tapi paranoia mulai merayap. Ia kunci semua pintu. Tidur dengan pistol tua milik suaminya di samping bantal. Rumah yang dulu megah kini terasa seperti penjara. Bu Siti tak berani keluar. Takut wartawan atau polisi. Telepon dari teman bridge-nya berhenti. Gosip menyebar cepat di kalangan sosialita. Bu Siti, pembunuh, horor. Rama, di kantor polisi. Keringat dingin saat ditanya tentang obat tidur dan asuransi. Itu salah paham. Ayah sakit jantung. Sinta, dari apartemen, menonton live feed. Kepuasan kedua menyusup, lebih dalam dari yang pertama. Tapi ini masih psikologis. Ia mulai merencanakan serangan fisik, racun lambat, tak terdeteksi, yang akan buat mereka menderita seperti kanker yang menggerogoti dari dalam. Sesuatu yang menyakitkan, membuat mereka memohon kematian tapi tak kunjung datang. Kalian bunuh jiwa orang tuaku pelan-pelan, bisik Sinta. Sekarang giliran kalian. Ia telepon Andi. Terima kasih. Fase selanjutnya, cari supplier obat langka. Diam-diam. Andi balas ragu, tapi setuju. Sinta tutup ponsel, tatap cermin. Wajahnya tak lagi milik korban. Itu wajah pembalas, dingin dan tak kenal ampun. Bayang masa lalu telah bangunkan iblis di dalamnya, dan iblis itu lapar. Sinta berdiri di depan cermin kamar mandi apartemen kecilnya, mengoleskan bedak tebal untuk menyamarkan bekas lingkar hitam di matanya. Sudah 2 hari sejak Rama dibebaskan dari interogasi polisi. Bukti anonimnya cukup untuk menakut-nakuti, tapi tak cukup untuk penahanan penuh. Rama pulang ke rumah curian itu dengan muka pucat, berjanji pada Bu Siti akan bersihkan nama kita. Tapi Sinta tahu, luka itu sudah menganga. Kini, saatnya fase berikutnya,
Bukan lagi rumor atau tuduhan, tapi sesuatu yang menyentuh tubuh dan pikiran. Racun lambat, yang menetes pelan seperti air mata yang tak terlihat. Dari Andi, ia dapat kontak supplier gelap di pasar bawah tanah. Obat penenang ringan, tapi dosis tinggi yang dicampur dengan halusinogen sintetis. Ini tak mematikan, kata Andi via pesan terenkripsi. Tapi bisa bikin halusinasi parah selama berminggu-minggu. Efek kumulatif, paranoia, mimpi buruk, kayak racun jiwa. Sinta bayar dengan kripto. Paket tiba malam itu. Botol kecil bening, tak berbau, larut sempurna di makanan atau minuman. Cukup 3 tetes sehari. Instruksi catatannya. Mulai pelan, biar tak curiga. Tapi bagaimana menyusup? Sinta pikirkan rencana semalam. Ia akan jadi pembantu rumah tangga baru. Melalui iklan lowong di surat kabar lokal, yang ia pasang sendiri dari nomor palsu, ia hubungi Bu Siti sebagai Mbak Sari, 40 tahun, berpengalaman. Bu Siti, yang panik karena pembantu lamanya mundur gara-gara gosip polisi, langsung setuju wawancara. Datang besok pagi. Gaji nego, tapi kerja cepat, tulisnya. Sinta tersenyum dingin di depan cermin. Kamu yang undang setan ke rumahmu sendiri, Bu. Pagi berikutnya, Sinta tiba di rumah curian itu dengan tas kain sederhana, mengenakan seragam pembantu abu-abu yang dibeli murah di pasar. Rambutnya diikat konde, wajahnya tanpa makeup, suaranya dibuat kasar dengan aksen Jawa tebal. Bu Siti membuka pintu, matanya merah karena kurang tidur, gaun sutranya kusut. Kamu Sari, masuk. Rumah ini berantakan gara-gara urusan keluarga. Ia menyapu pandang ke dalam. Ruang tamu yang dulu hangat kini berantakan. Gelas wine pecah di lantai. Foto keluarga terbalik. Rama duduk di sofa. Menatap kosong ke TV yang mati. Botol bir setengah kosong di tangan. Ia tak angkat muka saat Sinta masuk. Terlalu lelah setelah malam bertengkar dengan ibunya. Dia pembantu baru. Rama. Biar rumah rapi lagi, kata Bu Siti tajam. Rama angguk lemas. Whatever. Asal jangan gosip. Sinta angguk hormat. Mata tertunduk. Iya, Nyonya. Saya kerja keras. Ia mulai membersihkan, tapi matanya mencuri pandang. Kunci cadangan di rak sepatu. Kamera tersembunyi lamanya masih aktif di sudut plafon. Feednya langsung ke ponselnya. Saat Bu Siti pergi ke kamar mandi, Sinta cepat scan dapur. Lemari obat penuh pil tidur, kulkas stok wine dan makanan kaleng. Sempurna. Hari pertama berlalu lancar. Sinta masak nasi goreng sederhana untuk makan siang. 3 tetes racun larut di air minum Rama yang ia ambil dari gelasnya. Minum dulu, Tuan. Biar seger. Katanya sopan. Rama minum tanpa curiga. Lalu kembali ke sofa. Bu Siti, yang curiga pada semua orang, tolak makanan Sinta dulu. Aku masak sendiri. Tapi malamnya, saat Sinta tawarkan teh hangat untuk tidur nyenyak, Bu Siti, lelah setelah telepon dari teman yang menjauh, terima. 3 tetes lagi. Larut di gula. Efek mulai terasa saat matahari terbenam. Sinta pura-pura sibuk menyapu teras, tapi ia dengar dari dalam. Rama mengeluh pusing. Bu, kepalaku berputar. Kayak ada yang ngintip. Bu Siti, yang baru minum teh, geleng kepala. Kamu parno gara-gara polisi. Tidur aja. Tapi saat malam tiba, halusinasi datang seperti kabut. Sinta duduk di kamar pembantu kecil di belakang rumah. Ponselnya terhubung ke kamera. Feed menunjukkan Rama berguling di ranjang. Mata terbuka lebar. Siapa itu? Bapak? Bapak mati lagi. Jeritnya pelan. Tangannya meraih udara kosong. Di benaknya, hantu ayahnya muncul. Wajah pucat, bibir biru, menuding. Kamu dan ibumu bunuh aku. Demi uang. Rama bangun, berlari ke kamar mandi, muntah. Pergi. Ini bukan nyata. Bu Siti, di kamar sebelah, tak luput. Ia terbangun dengan jeritan. Siti, kamu racunin aku. Suaranya menggema, tapi itu suara suaminya yang halusinasi. Berdiri di ujung ranjang, tangannya memegang botol pil tidur.
Kamu ambil nyawaku pelan-pelan, seperti sekarang. Bu Siti lompat dari tempat tidur, pistol tua di tangan, menembakkan peluru kosong ke dinding. Jangan dekati. Ini rumahku sekarang. Tubuhnya gemetar. Keringat dingin membasahi gaun tidurnya. Ia lari ke koridor. Bertemu Rama yang keluar kamar dengan mata liar. Bu, ada hantu. Orang tua Sinta mereka datang. Teriak Rama. Mengira bayang Bu Sinta di cermin adalah bapak dan ibu yang diusir. Wajah mereka retak. Darah menetes dari mata. Kalian usir kami seperti anjing. Sekarang giliran kalian. Bu Siti angkat pistol. Menodong Rama. Kamu yang bawa sial. Mungkin kamu yang kirim hantu ini. Mereka berhadapan di koridor gelap. Napas tersengal. Halusinasi bercampur kenyataan. Rama mundur. Menabrak meja. Vas pecah berderai. Bu, jangan. Ini bukan aku. Tapi Bu Siti tekan pelatuk lagi. Klik kosong. Lalu jatuh berlutut. Menangis. Pergi, semua pergi. Sinta, dari kamarnya, menonton dengan napas tertahan. Layar ponsel menampilkan kekacauan. Rama meringkuk di sudut, mengigau tentang ayahnya yang bangkit dari kubur, menuntut warisan kembali. Bu Siti, dulu wanita kuat yang memprovokasi pengusiran, kini seperti bayi ketakutan, memeluk pistol sambil bergumam doa. Jeritan malam mereka seperti simfoni, musik balas dendam yang Sinta ciptakan. Ia rasakan getaran di dada, bukan belas kasihan, tapi kepuasan gelap, seperti arsitek yang lihat bangunannya berdiri sempurna. Pagi harinya, efek mereda sedikit, tapi residu meninggalkan paranoia. Rama tak keluar kamar, menolak makanan kecuali dari luar. Jangan percaya siapa-siapa, Bu. Mungkin pembantu itu. Bu Siti, yang biasa perintah, kini gelisah. Memeriksa setiap sudut rumah. Sari, kamu tahu apa tentang ini? Tanya ia pada Sinta saat sarapan. Sinta angguk polos, menyajikan roti bakar. Nggak tahu, Nyonya. Mungkin stres. Minum obat aja. Ia tambah tetes ke kopi Bu Siti, yang diminum tanpa ragu. Rama, lapar. Ambil potongannya, tetes lagi. Malam kedua lebih buruk. Halusinasi eskalasi. Rama lihat orang tua Sinta berdiri di taman, tangan penuh lumpur dari gubuk reot, berbisik. Rumah ini milik kami. Kalian pencuri jiwa. Ia lari keluar, berteriak ke kegelapan. Tetangga terbangun dan bisik-bisik. Bu Siti halusinasi suaminya di cermin kamar mandi, tertawa. Kamu pikir bisa ganti aku dengan Rama? Dia lemah, seperti sekarang. Gila karena racunmu. Ia pukul cermin, pecah, darah mengalir dari tangannya. Sinta, aman di kamar, rekam semuanya. Rasain sakitnya pelan-pelan, bisiknya, mengingat ibu yang batuk darah di gubuk. Ini bukan pembunuhan cepat, ini penyiksaan jiwa, membuat mereka ragu realitas, saling tuduh. Rama mulai tuduh Bu Siti. Kamu yang bunuh ayah, sekarang hantu datang. Bu Siti balas. Kamu yang lemah, pergi sana. Hari ketiga, Sinta cuti dengan alasan sakit, tapi ia tahu efek akan bertahan. Ia pulang ke apartemen, telepon orang tuanya. Bu, Pak, dokter bilang ibu membaik. Kami pindah minggu depan. Ibu tersenyum lemah via video. Terima kasih, Nak. Kamu kelihatan capek. Sinta tersenyum balik. Ini untuk kalian. Tapi di hati, ia tahu, dendamnya belum puas. Racun ini buat mereka menderita, tapi ia ingin lebih, buat mereka saling bunuh, seperti ular di kandang. Fase selanjutnya, manipulasi akhir, surat palsu yang akan nyalakan api perang saudara. Sinta berbaring di kasur tipis kamar pembantu, mata terbuka lebar menatap plafon retak yang dulu ia desain sendiri. Sudah seminggu ia menyusup sebagai Mbak Sari, dan racun halusinogen itu bekerja sempurna, menetes pelan seperti air mata yang tak pernah kering. Setiap malam, jeritan Rama dan Bu Siti mengisi rumah seperti simfoni kegilaan. Rama mengigau tentang ayahnya yang bangkit dari kubur, menuntut darah,
Bu Siti berteriak pada bayang suaminya yang menari di cermin, tertawa atas kebodohannya. Mereka saling tuduh di pagi hari, mata merah karena kurang tidur, tapi masih bertahan di singgasana curian itu, rumah yang kini terasa seperti makam hidup. Tapi Sinta tahu, paranoia saja tak cukup. Ia ingin mereka saling menggerogoti, seperti tikus di kandang sempit yang akhirnya saling cakar hingga mati. Fase selanjutnya, surat palsu, ditulis tangan dengan tinta hitam pekat, seolah dari tangan Rama sendiri. Ia habiskan malam itu di apartemennya. Setelah cuti singkat, mencuri tulisan tangan Rama dari dokumen lama yang ia simpan. Bu, aku capek sama kamu. Rumah ini milikku sekarang. Malam ini, aku akan akhiri semuanya demi harta itu. Maaf, tapi kamu harus pergi, selamanya. Kata-kata itu dingin, penuh ancaman, ditandatangani, Rama, anakmu yang kecewa. Sinta lipat surat itu rapi, masukkan amplop putih polos, dan tulis alamat. Untuk Bu Siti, dari anak kesayangan. Ia kirim via kurir anonim keesokan paginya. Ditujukan tiba saat Bu Siti sendirian. Kembali sebagai Mbak Sari, Sinta saksikan dari dapur saat kurir datang. Bu Siti, yang sedang minum kopi pagi dengan tangan gemetar, ambil amplop itu. Matanya melebar saat membaca. Wajahnya memucat seperti mayat. Rama kamu? Gumamnya. Surat jatuh ke lantai. Rama masuk dari kamar, masih mengenakan piyama kusut, mata liar karena sisa halusinasi semalam. Apa itu, Bu? Surat dari siapa? Bu Siti angkat surat dengan tangan gemetar. Suaranya parau. Dari kamu. Kamu bilang mau bunuh aku malam ini. Demi rumah ini. Kamu monster seperti ayahmu. Rama merebut surat, membaca cepat. Ini gila. Aku nggak tulis ini. Kamu yang bikin, Bu? Biar aku kelihatan jahat. Amarahnya meledak. Efek racun membuatnya curiga pada semua. Ia lempar surat ke wajah Bu Siti, yang mundur menabrak meja makan. Piring kopi pecah. Serpihan kaca berserakan. Kamu selalu manipulasi aku sejak kecil. Bunuh ayah. Palsuin dokumen. Sekarang ini? Bu Siti bangkit. Matanya menyala amarah bercampur ketakutan. Aku. Kamu yang haus harta. Kamu nikahi Sinta demi uangnya. Sekarang kamu mau bunuh ibumu sendiri? Aku yang besarkan kamu. Rama. Tanpa aku. Kamu cuma gelandangan. Ia ambil pisau dapur. Pisau sayur tajam yang Sinta tinggalkan sengaja. Dan dekatkan ke dada Rama. Mungkin aku yang bunuh kamu dulu. Rama mundur. Tapi kemarahannya lebih kuat dari ketakutannya. Bunuh aja. Kamu sudah bunuh ayah dengan pil tidur itu. Aku tahu semuanya. Bu. Hantu ayah bilang. Ia dorong Bu Siti keras. Wanita tua itu terhuyung. Pisau terayun liar. Bilahnya menggores lengan Rama. Luka dangkal tapi berdarah deras. Sebelum jatuh ke lantai. Rama jerit kesakitan. Darah menetes ke karpet mahal. Lihat. Kamu coba bunuh aku. Bu Siti jatuh berlutut. Menatap darah itu dengan mata membelalak. Aku, gak sengaja. Rama, maaf. Tapi terlambat. Rama lari ke telepon. Memanggil ambulans sambil berteriak. Ibu gila. Dia coba bunuh aku. Polisi datang bersamaan dengan para medis. Rumah berubah jadi arena kekacauan. Tetangga mengintip dari pagar. Bisik-bisik. Lagi-lagi rumah Wijaya. Pasti gara-gara gosip pembunuhan. Sinta, dari sudut dapur, pura-pura panik seperti pembantu biasa. Tuan, Nyonya, apa yang terjadi? Ia bantu para medis balut luka Rama, yang meringis kesakitan. Dia gila. Sari, ibu coba tusuk aku gara-gara surat palsu. Bu Siti, ditangkap polisi untuk keterangan, menangis terseduh. Itu surat dari Rama. Dia mau bunuh aku. Lihat, darah ini bukti. Polisi interogasi di tempat. Surat itu jadi bukti utama, meski tulisan tangan diragukan. Ini bisa jadi pemalsuan, kata petugas, tapi cukup untuk panggil pengacara.
Rama dibawa ke rumah sakit untuk jahitan. Luka tak dalam, tapi infeksi bisa parah jika tak dirawat. Bu Siti dibawa ke kantor polisi untuk sementara. Dilarang dekati Rama. Rumah disita investigasi. Garis polisi di pintu, petugas foto setiap sudut, termasuk kamera tersembunyi Sinta yang, tak sengaja, terungkap dan diambil sebagai bukti. Sinta, dijual cerita, polisi. Saya baru kerja seminggu. Mereka bertengkar terus. Nyonya sering marah-marah. Ia dapat slip keluar, tapi tak langsung pergi. Ia tunggu di taman belakang, pantau via ponsel cadangan. Di rumah sakit, Rama teriak pada pengacara via telepon. Tuduh ibu. Dia yang gila. Surat itu pasti dia bikin. Di kantor polisi, Bu Siti histeris. Rama yang jahat. Dia rencanain dari awal. Warisan rumah itu miliknya sekarang. Pengadilan darurat digelar 2 hari kemudian. Sidang singkat untuk larangan pendekatan dan penyitaan aset. Hakim, terpengaruh gosip media, putuskan. Rumah disita sementara untuk investigasi. Rama dan Bu Siti dilarang tinggal bareng. Rama pindah ke hotel murah dengan lengan dibalut. Hutang kartu kreditnya menumpuk. Bu Siti ke apartemen saudara jauh yang enggan terima. Tapi terpaksa karena polisi. Kalian berdua seperti anjing liar, kata pengacara mereka, yang mundur di tengah jalan. Sinta, dari apartemennya, tertawa pelan sendirian. Ini perang saudara yang ia nyalakan, keluarga jahat yang saling hancurkan. Rumah curian kini kosong, pintu terkunci polisi. Taman yang dulu hijau kini layu tanpa perawatan. Ia bayangkan Rama di hotel pengap, memandang luka lengannya. Ini gara-gara Bu atau Sinta? Bu Siti, di apartemen saudara, meringkuk di sofa, halusinasi masih datang. Suami dan Rama bergantian menuduhnya pembunuh. Tapi Sinta tak berhenti di situ. Orang tuanya, yang kini sembuh berkat dokter yang dibayarnya, pindah ke rumah baru kecil di pinggiran kota aman. Ia beli secara diam-diam dengan uang gugatan awal yang ia ajukan ke pengacara terpisah, menggunakan dokumen asli dari Rina. Rumah itu sederhana, taman kecil, ruang tamu hangat, tanpa kemewahan tapi penuh kedamaian. Saat kunjungi mereka sore itu, ibu memeluknya erat. Nak, rumah ini indah. Kamu pasti capek bangun ini sendirian. Sinta tersenyum, mata basah tapi bahagia. Bukan sendirian, Bu. Ini untuk kalian. Bapak, lihat taman, mirip yang dulu di rumah lama. Bapak angguk, matanya berbinar. Terima kasih, Nak. Tapi apa kabar Rama? Jangan balas dendamnya. Sinta peluk bapak, bisik. Sudah selesai, Pak. Mereka yang hancur sendiri. Tapi di hati, ia tahu ini baru setengah. Malam itu, di apartemen, ia buka wine merah, anggur pertama setelah berbulan-bulan. Ini baru setengah dari neraka yang kalian ciptakan, gumamnya, menatap foto rumah yang kini disita. Pengadilan berlanjut minggu depan. Ia siapkan saksi palsu untuk tuduhan Bu Siti, bukti tambahan untuk Rama. Perang saudara ini akan berakhir dengan kehancuran total, dan Sinta akan jadi pemenang yang tersenyum dari bayang. Sinta berdiri di depan rumah curian itu, rumah yang kini jadi miliknya lagi di atas kertas, berkat gugatan pengadilan yang ia menangkan diam-diam. Sudah 2 minggu sejak perang saudara meledak, dan Rama serta Bu Siti hancur. Rama keluar rumah sakit dengan luka infeksi yang butuh terapi bulanan. Bu Siti dipindah ke fasilitas kesehatan jiwa sementara karena stres akut yang membuatnya berhalusinasi. Polisi tutup kasus surat palsu sebagai perselisihan keluarga, tapi reputasi mereka sudah jadi abu. Bisnis Rama bangkrut total, hutang menumpuk jutaan. Bu Siti kehilangan teman sosialitanya, yang kini hindari seperti wabah. Sinta tahu, dari pantauan Andi, mereka berdua tinggal di hotel murah terpisah, saling tuduh via pesan yang tak dibalas. Hari ini, Sinta atur pertemuan, damai. Undangan palsu dari pengacara netral yang ia bayar. Sidang mediasi akhir. Hadir di rumah lama pukul 7 malam. Sendirian. Rama dan Bu Siti, putus asa ingin rebut aset terakhir, setuju. Sinta tiba lebih dulu. Pakai kunci duplikat yang ia buat dulu sebagai arsitek.
Rumah kosong itu gelap, debu menyelimuti furnitur. Tapi Sinta nyalakan lampu ruang tamu pelan. Cahaya kuning samar seperti lilin di makam. Ia siapkan meja, 2 kursi, botol air, dan kamera live tersembunyi di plafon. Disiarkan ke channel anonim yang ia buat. Feednya akan ke grup keluarga besar, sepupu, saudara jauh yang dulu diabaikan Rama dan Bu Siti. Di saku jaketnya, pisau lipat tajam, bukan untuk bunuh, tapi untuk ancam, untuk buat mereka merangkak. Sinta tatap cermin retak di dinding. Wajahnya tak lagi lelah, tapi dingin seperti patung marmer. Ini klimaksmu, kalian, bisiknya. Jam menunjukkan pukul 6.50. Pintu depan berderit. Rama datang dulu. Langkahnya pincang karena luka lengan yang masih dibalut. Wajahnya kurus, mata cekung, kumis tak terurus. Pengacara mana? Rumah ini aneh. Gumamnya, menyapu pandang ruangan kosong. Ia duduk di kursi, minum air dari botol, yang Sinta campur penenang ringan untuk lemahkan perlawanan. Bu Siti tiba 5 menit kemudian. Taksi murahnya berhenti di depan. Ia keluar dengan mantel usang, rambut acak-acakan, tangan memegang tas kecil seperti benteng. Rama, kamu di sini? Pengacara bilang mediasi. Suaranya parau. Efek halusinasi membuatnya melirik bayang di sudut. Ia masuk, tutup pintu, dan lihat Rama. Kamu, jauh dari aku. Surat itu pasti kamu. Rama bangkit pincang. Marah. Diam, Bu. Kamu yang mulai. Pengacara mana? Ini jebakan. Lampu ruang tamu padam tiba-tiba. Sinta tekan remote dari balik tirai tebal di sudut ruangan. Kegelapan menyelimuti. Hanya cahaya bulan dari jendela menyusup. Rama dan Bu Siti berteriak panik. Saling dorong di meja. Siapa itu? Jerit Rama. Bu Siti jatuh ke lantai. Tasnya terjatuh. Hantu lagi hantu. Sinta keluar dari bayang. Langkahnya pelan seperti hantu sungguhan. Ia nyalakan senter ponsel. Sorot ke wajah mereka. Bukan hantu. Aku. Suaranya tenang, tapi menusuk seperti pisau. Rama membeku. Matanya melebar. Sinta? Kamu gila? Ini rumahku. Bu Siti merangkak mundur. Punggungnya menempel dinding. Mantu? Kamu mati. Atau ini halusinasi lagi? Sinta tersenyum dingin. Dekatkan senter ke wajahnya sendiri. Wajah yang mereka kira lemah dulu. Oh, aku hidup. Dan kalian? Kalian akan menderita lebih lama. Ia tarik kursi ketiga. Duduk santai. Pisau lipat terbuka di tangan. Bilahnya berkilau di cahaya senter. Duduklah. Atau aku bantu dengan ini. Rama coba bangkit. Tapi penenang membuat kakinya lemas. Ia jatuh kembali. Bu Siti, ketakutan, merangkak ke kursi. Tangannya gemetar. Tolong jangan bunuh kami. Kami salah. Sinta angkat dagu Rama dengan ujung pisau. Tak menusuk, tapi cukup dingin untuk buat ia meringis. Bunuh? Terlalu cepat. Kalian usir orang tuaku seperti sampah. Biarkan ibu sakit parah. Bapak hancur. Rumah ini, keringatku 10 tahun. Kalian curi dengan senyuman. Sekarang, waktunya pengakuan. Kamera nyala. Keluarga besar nonton live. Bilang semuanya. Atau pisau ini tak cuma ancam. Rama melirik plafon. Lihat titik merah kamera. Kamera? Jangan. Matikan. Ia coba bangkit lagi. Tapi Sinta tekan pisau ke lehernya. Gores tipis. Darah merah tipis mengalir. Ah! Rama meringis. Air mata mengalir. Oke. Aku palsuin dokumen. Demi uangmu. Sinta. Aku nikah karena itu. Maaf. Bu Siti menangis. Merangkak di lantai. Rama. Kamu pengkhianat. Sinta. Nak. Ibu salah. Aku provokasi dia. Aku haus harta sejak suamiku mati. Aku bunuh dia. Pil tidur di wine. Demi warisan. Dan rumahmu, aku suruh preman usir orang tuamu. Mereka tak pantas.
Maafkan ibu. Sinta rekam pengakuan itu. Suara retak Rama, isak Bu Siti, sambil cerita mimpi basahnya. Tiap malam, aku mimpi kalian. Rama, kamu merangkak di lumpur gubuk orang tuaku. Memohon air tapi dapat lumpur. Bu Siti, kamu di penjara jiwa, dikelilingi hantu suamimu yang tertawa. Kamu gagal lagi. Dan aku nonton dari singgasana. Tertawa. Karena dendamku lebih manis dari dosamu. Rama menangis seperti bayi. Lututnya gemetar. Sinta istriku, ampun. Aku cacat sekarang. Bisnis hilang. Jangan sebarkan. Bu Siti merangkak ke kaki Sinta. Cium sepatunya. Tolong, aku tua. Hantu sudah cukup siksa aku. Matikan kamera. Sinta angkat pisau. Tatap mereka dingin. Ampun? Seperti kalian ampuni orang tuaku saat diejek pengemis. Ia bangkit. Tarik Rama dan Bu Siti ke tengah ruangan. Dengan tali nilon dari tasnya, siap dari awal, ia ikat tangan mereka ke belakang, kaki ke kaki. Kalian tinggal di sini 3 hari. Haus, lapar, sendirian. Mirip pengusiran mereka. Air di kulkas, tapi terkunci. Pintu aku kunci dari luar. Selamat bertahan. Rama meronta. Sinta, jangan. Aku minta maaf. Bu Siti menjerit. Setan. Kamu setan. Sinta matikan senter. Tinggalkan mereka dalam gelap. Ia keluar, kunci pintu ganda, dan duduk di mobil sewaan di seberang jalan. Feed live berlanjut. Jeritan mereka menggema. Pengakuan bergema ke grup keluarga. Saudara jauh nonton diam-diam. Bisik. Mereka pantas. 3 hari kemudian, tetangga curiga. Bau amis dari kelaparan. Panggil polisi. Sinta atur agar polisi terlambat. Suap kecil ke petugas jaga. Biar tiba saat mereka setengah mati. Saat polisi bebaskan mereka. Lemas, kotor, penuh luka gores dari meronta. Rama dan Bu Siti dipangku ke ambulans. Pengakuan live sudah viral di kalangan keluarga. Gosip menyebar ke media. Keluarga Wijaya hancur. Pengakuan pembunuhan dan pengusiran di rumah terkutuk. Sinta, dari apartemen, nonton berita dengan wine di tangan. Kepuasan klimaks menyusup. Panas, gelap, seperti api yang akhirnya padam setelah membakar habis. Tapi ini belum akhir. Dendamnya seperti gelombang. Klimaks ini cuma puncak. Neraka abadi menanti di bab selanjutnya. Rama dan Bu Siti selamat. Tapi jiwa mereka sudah mati. Sinta tutup TV. Tatap foto orang tuanya yang tersenyum. Untuk kalian, bisiknya. Malam itu, tidurnya nyenyak pertama kali. Mimpi basahnya kini jadi kenyataan. Sinta duduk di teras rumah barunya. Rumah impian yang kini benar-benar miliknya. Menyaksikan matahari terbenam di balik pepohonan hijau. Udara segar pinggiran kota membelai wajahnya. Membawa aroma tanah basah setelah hujan siang. Sudah 3 bulan sejak klimaks kegelapan itu. Malam pengakuan live yang menghancurkan Rama dan Bu Siti selamanya. Pengadilan akhirnya memihak Sinta. Dokumen palsu terbukti. Gugatan kepemilikan lahan dimenangkan. Dan rumah curian kembali ke tangannya. Tapi Sinta tak tinggal di sana. Ia renovasi total. Ubah jadi panti asuhan untuk orang tua miskin. Sebuah ironi pahit yang ia desain sendiri. Setiap kamar dulu penuh kemewahan kini jadi tempat tidur sederhana untuk lansia terlantar. Taman belakang yang dulu dirawat bapak kini ditanami bunga oleh tangan-tangan keriput. Ini rumah untuk yang kalian usir. Gumam Sinta saat pekerja pertama tiba. Neraka kalian jadi surga orang lain. Kini, panti itu ramai. 10 orang tua tinggal di sana. Tertawa saat makan malam bersama. Cerita masa lalu di ruang tamu yang dulu jadi arena pertengkaran Rama dan Bu Siti. Sinta datang seminggu sekali, bawa buah dan obat, tapi matanya selalu menyirat kepuasan gelap. Orang tuanya, bapak dan ibu, kini sehat penuh, tinggal di rumah kecil dekat panti, sering bantu masak untuk para penghuni. "Nak, kamu baik sekali," kata ibu suatu hari, memeluk Sinta. "Rumah ini seperti penebusan." Sinta tersenyum, tapi di hati, ia tahu, ini bukan penebusan,
tapi balas dendam yang abadi. Rama dan Bu Siti? Mereka hancur total, seperti patung yang retak tak bisa direkat lagi. Setelah malam terikat itu, polisi temukan mereka setengah mati, dehidrasi, luka gores dari lantai kayu, dan trauma psikologis yang tak sembuh. Rama dibawa ke RSJ terdekat, Bu Siti ke ambulans yang sama. Pengakuan live mereka, yang Sinta edit dan sebarkan anonim ke media, jadi bom waktu. Headline koran, pengakuan syok, suami istri jahat akui pembunuhan dan pengusiran keluarga. Keluarga besar menjauh. Aset disita untuk bayar hutang, dan Rama. Rama tak pernah sama lagi. Sinta kunjungi Rama pertama kali sebulan setelah kejadian, di kamar RSJ yang pengap. Ia pakai wig coklat dan kacamata, berpura-pura wartawan freelance. Rama terbaring di ranjang, lengan kanannya kaku permanen. Infeksi dari luka gores Bu Siti menyebar, merusak saraf. Wajahnya kurus seperti kerangka, mata kosong menatap plafon. Obat antipsikotik menetes dari infus. Siapa? Gumamnya saat Sinta duduk di kursi samping. Saya dari majalah lokal. Mau cerita soal keadilan, kata Sinta pelan. Suaranya dibuat lembut. Rama tertawa getir. Batu kering. Keadilan? Lihat aku. Bisnisku hilang. Istri mantan istri, dia yang bikin ini. Sinta. Dia setan. Matanya berkaca-kaca. Tangan kirinya gemetar memegang selimut. Malam itu dia ikat kami. Pisau di leher. Bilang mimpi basahnya. Aku merangkak di lumpur. Minta ampun. Dan sekarang ini kenyataan. Ia angkat lengan cacatnya. Jarinya tak bisa digenggam lagi. Aku coba bunuh diri minggu lalu. Potong urat di kamar mandi. Gagal. Dokter bilang, trauma PTSD permanen. Aku lihat hantu orang tuanya tiap malam. Mereka ketawa. Bilang, pencuri jiwa. Sinta angguk. Rekam diam-diam dengan ponsel di tas. Kenapa kamu lakuin dulu? Usir mereka. Rama menangis. Air mata mengalir ke bantal. Uang. Bu Siti suruh. Dia bunuh ayahku juga. Aku tahu, tapi ikut. Sekarang, dia di lantai bawah. Lumpuh. Stroke gara-gara shock. Kami saling hancur. Ia meringkuk, bergumam. Aku pantas. Tapi Sinta dia lebih kejam. Sinta bangkit. Tinggalkan ruangan tanpa kata. Di koridor, ia lihat Bu Siti. Kursi roda listrik. Tubuhnya setengah lumpuh setelah stroke besar 2 minggu pasca insiden. Wajahnya retak keriput. Mata liar karena halusinasi yang tak reda. Racun lambat Sinta masih bekerja. Meski dosis terakhir sudah lama. Ia dorong kursi roda sendirian. Karena perawat tolak karena pasien berbahaya. Pergi sana, preman. Bentaknya pada perawat yang lewat. Suaranya parau. Kalian semua hantu. Suamiku. Rama mereka mau ambil rumahku. Sinta dekati dari belakang. Pura-pura pengunjung. Bu Siti? Saya dari keluarga dekat. Bu Siti berbalik cepat. Matanya membelalak. Keluarga? Kamu Sinta. Setan. Kamu ikat aku. Biarkan haus 3 hari. Aku minum air dari keran kotor. Lihat suamiku di dinding. Dia bilang, kamu gagal, Siti. Anakmu cuma parasit. Ia coba angkat tangan lumpuhnya. Tapi jatuh ke pangkuan. Stroke ini gara-gara kamu. Dokter bilang stres. Tapi aku tahu. Racunmu. Tiap malam, hantu orang tua Sinta datang. Diejek, pengemis, seperti yang aku suruh. Mereka tarik kakiku. Buat lumpuh. Sinta tatap dingin. Tapi tersenyum tipis. Mereka pantas. Bu. Seperti orang tuaku. Bu Siti merangkak dari kursi roda. Meski lumpuh, adrenalin buat ia jatuh ke lantai. Meraih kaki Sinta. Ampun. Aku gelandangan sekarang. Saudara tolak aku. Teman bridge bilang, pembunuh. Aku tidur di taman kadang. Takut pulang ke apartemen. Hantu di sana. Tolong. Kasih rumah itu kembali. Sinta tarik kakinya pelan. Biarkan Bu Siti merangkak di lantai dingin. Rumah itu sekarang panti asuhan.
Untuk orang tua miskin seperti yang kalian usir. Setiap hari, aku dengar tawa mereka, suara yang kalian rampas dari orang tuaku. Bu Siti menangis terseduh, air liur menetes. Neraka ini neraka abadi. Sinta tinggalkan ia di sana. Perawat datang bantu angkat. Kembali ke mobil, Sinta rasakan kemenangan penuh. Bukan euforia liar, tapi kedamaian gelap. Rama dan Bu Siti hidup di jalanan sekarang. Rama gelandangan di selokan kota, minta-minta dengan lengan cacat, sering overdosis pil curian untuk lupakan hantu. Bu Siti di rumah sakit jiwa murah, biaya ditanggung negara, berhalusinasi selamanya. Dokter bilang skizofrenia kronis, tapi Sinta tahu, itu racun jiwa yang ia tanam. Malam itu, Sinta kunjungi panti. Para orang tua menyambut. Terima kasih, Mbak Sinta. Rumah ini surga. Ia duduk di teras, dengar cerita mereka tentang masa lalu pahit, mirip orang tuanya. Hati Sinta hangat, tapi bayang dendam masih ada, seperti noda tak hilang. Ia bayangkan Rama mati kelaparan di selokan. Bu Siti berteriak di kamar bantalan. Ini akhir kalian, bisiknya ke angin. Tapi di balik kemenangan, ada bisik halus. Dendam ini bakar jiwa Sinta juga? Tidur malamnya terganggu mimpi. Bukan mimpi basah lagi, tapi Rama dan Bu Siti menangis di depan pintu panti, memohon masuk. Sinta bangun berkeringat, tatap cermin. Wajahnya lebih tua, garis dendam di sudut mata. Pantas, gumamnya. Neraka abadi bukan hanya untuk mereka, sedikit untuknya juga. Tapi ia tak menyesal. Ini harga kemenangan. Sinta berdiri di balkon apartemen barunya di pusat kota, memandang langit senja yang memerah seperti luka yang mulai sembuh. Udara musim panas membawa hembusan hangat, dicampur aroma kopi dari kafe di bawah. Sudah setahun sejak neraka abadi menelan Rama dan Bu Siti, dan dunia Sinta telah berubah. Bukan lagi bayangan dendam yang gelap, tapi fajar baru yang ia bangun dari abu pengkhianatan. Bisnis arsitekturnya meledak. Proyek-proyek ramah lingkungan untuk komunitas miskin, desain rumah aman untuk korban kekerasan keluarga. Klien bilang ia inspiratif, tapi Sinta tahu, kekuatannya lahir dari api yang hampir membakarinya sendiri. Orang tuanya kini bahagia penuh. Rumah kecil mereka dekat panti asuhan ramai dengan tawa. Bapak menyiram taman setiap pagi, ibu memasak untuk para penghuni, berbagi cerita tentang anak mantu jahat yang kini jadi lelucon ringan. Nak, kamu selamatkan kami, kata ibu saat video call minggu lalu. Matanya berbinar. Tapi jangan lupain bahagia ya. Cari pasangan baik. Sinta tertawa. Peluk ponsel seolah memeluk mereka. Sudah, Bu. Aku janji. Dan memang sudah. 6 bulan lalu, Sinta bertemu Adi di seminar arsitektur. Adi, insinyur sipil berusia 37 tahun. Pria sederhana dengan senyum tulus dan mata yang tak pernah bohong. Mereka bicara berjam-jam tentang desain berkelanjutan. Tak ada topeng atau manipulasi, hanya kejujuran. Kamu kuat, Sin. Cerita dong, apa yang bikin kamu begini? Tanyanya suatu malam di taman. Tangannya memegang tangan Sinta pelan. Sinta ragu dulu, tapi akhirnya cerita. Bukan detail kejam, tapi esensinya. Pengkhianatan, dendam, dan kebangkitan. Adi dengar tanpa menghakimi. Peluk ia erat. Kamu pahlawan buat orang tuamu. Dan sekarang buat aku. Pernikahan mereka digelar 3 bulan lalu. Sederhana di taman panti asuhan. Hanya keluarga dekat, teman seperti Andi dan Rina, dan para orang tua penghuni yang jadi tamu kehormatan. Ibu menangis bahagia saat Sinta pakai gaun putih sederhana. Bapak berjabat tangan Adi. Jaga anakku, nak. Dia sudah melalui neraka. Adi angguk tegas. Selamanya, Pak. Malam itu, di bawah bintang, Sinta rasakan kedamaian pertama yang tulus, bukan kepuasan gelap, tapi hangat seperti pelukan. Tapi masa lalu tak pernah benar-benar hilang. Ia seperti bayang yang menyusup di mimpi. Sinta sering terbangun malam, ingat jeritan Rama di rumah kosong, isak Bu Siti di koridor RSJ. Dendam itu, meski membebaskan, tinggalkan bekas, garis halus di wajahnya, bisik halus di hati yang tanya,
Apa kamu jadi monster juga? Tapi Sinta berdamai. Ia tulis memoir diam-diam. Judul sementara, Abu Dendam, Bangkit dari Pengkhianatan. Bukan untuk terkenal, tapi untuk wanita lain. Balas dendam bisa selamatkanmu, tapi jangan biarkan ia telan jiwamu. Bangun dari abu, ciptakan fajar baru. Hari ini, Sinta tutup laptop, simpan draft bab terakhir. Ia kemudikan mobil ke pinggiran kota. Tujuan, selokan tua di belakang pasar malam, tempat terakhir Rama terlihat. Andi kirim pesan pagi tadi. Dia pergi selamanya. Sin. Kelaparan. Overdosis pil murah. Polisi bilang tak ada yang peduli. Sinta angguk sendirian di mobil. Hati campur. Bukan belas kasihan, tapi penutup. Ia parkir di pinggir jalan berdebu, bawa setangkai bunga mawar merah, bunga beracun, yang ia rendam dalam ekstrak racun lambat semalam, meski tak akan disentuh siapapun. Makam Rama sederhana. Batu nisan tanpa nama di pemakaman umum kota, dibayar dari sisa hutangnya. Sinta letakkan bunga di atasnya. Angin meniup kelopak merah ke tanah. Ini hadiah terakhirmu, Mas. Bisiknya. Suara tegas tapi pelan. Kamu mati kelaparan di selokan. Seperti pengemis yang kalian buat dari orang tuaku. Hantu mereka temani kamu sekarang. Ketawa. Tuduh. Selamanya. Ia bayangkan Rama di alam sana. Tubuh kurus. Lengan cacat. Merangkak memohon makanan tapi dapat lumpur. Tak ada ampun. Tak ada penyesalan. Dendamku lebih kejam dari dosamu. Dan itu sempurna. Sinta tinggalkan makam itu tanpa air mata. Rasakan beban terakhir lepas dari dada. Di jalan pulang, ia singgah di RSJ kota. Bangun Bu Siti. Wanita itu kini permanen di sana. Biaya ditanggung negara. Karena tak ada keluarga yang mau. Kamarnya bantalan putih. Jendela berjeruji. Obat antipsikotik menetes terus. Saat Sinta masuk, lagi-lagi berpura-pura pengunjung. Bu Siti meringkuk di sudut. Mata liar tapi kosong. Hantu, kalian datang lagi. Gumamnya. Tangan lumpuh meraih udara. Sinta duduk di kursi. Tatap dingin. Bukan hantu. Bu. Aku. Sinta. Bu Siti berbalik pelan. Wajahnya retak seperti kaca pecah. Setan, kamu menang. Rama mati. Katanya. Aku sendirian di neraka ini. Tiap malam, suamiku datang. Bilang, lihat anakmu. Siti, gagal total. Dan orang tua Sinta mereka tarik kakiku. Buat lumpuh selamanya. Aku berhalusinasi tak berhenti. Racunmu, kan? Tolong akhiri. Sinta tersenyum tipis. Bangkit. Ini hukumanmu, Bu. Hidup di jiwa yang retak. Seperti yang kalian lakukan pada kami. Selamat tinggal. Ia tinggalkan ruangan. Dengar jeritan Bu Siti menggema di koridor. Sinta. Kembali. Ampun. Tapi pintu tutup. Dan jeritan itu jadi bisik samar. Malam itu, di pesta kecil ulang tahun Adi, Sinta angkat gelas wine dengan teman-teman. Tawa mengalir. Adi peluk pinggangnya pelan. Kamu bahagia, kan, sayang? Tanyanya. Bibirnya menyentuh telinga Sinta. Sinta angguk. Mata bertemu mata Adi. Mata yang penuh cinta, bukan manipulasi. Lebih dari yang kukira. Mereka dansa pelan di ruang tamu. Lagu lama tentang harapan. Orang tuanya datang via video. Angkat gelas dari rumah. Selamat, anak-anak. Kami bangga. Saat tamu pulang, Sinta dan Adi duduk di sofa, kepala bersandar. Aku nulis memoir, kata Sinta pelan. Tentang semuanya. Mau baca? Adi angguk, cium keningnya. Tentu. Kamu kuat, Sin. Dari abu ke fajar. Sinta tatap cermin di dinding. Wajahnya lembut sekarang. Garis dendam pudar diganti senyum tulus. Ia ingat kata-katanya dulu. Dendamku lebih kejam dari dosa kalian. Dan itu sempurna. Tapi sekarang, ia tambah bisik. Dan sekarang, aku bebas. Memoir itu akan diterbitkan bulan depan, dengan peringatan di akhir. Balas dendam selamatkanmu dari kegelapan, tapi jangan biarkan ia jadi rumahmu.
bangun fajar baru. Untukmu, untuk orang tersayang. Di luar, bintang bersinar terang. Sinta tutup mata, tidur nyenyak, tanpa mimpi basah, tanpa hantu. Hanya fajar yang menanti.